Mereka itu minta transfer, langsung saya lunasi hari itu juga. Bulan Ya apa? kan? Desember. Desember. Ya, bulan Desember langsung saya lunasi hari itu juga. Kapan dikirim? Sekitar 2 minggu Pak, adanya. Oke, siap. Sampai akhir Desember unit saya nggak dikirim. Selamat sore, selamat siang ini ya. Selamat siang ini. Rame nih hari ini. Kali ini kita kedatangan tamu jauh nih, sangat jauh. Saya yang paling jauh. Mana? Oh, Tangerang. Oh, Tangerang. Oke sobat KW, dengan Tommy di sini. Kali ini ada om-om nekat. Saya bilang om-om nekat. Ini pasti pengaruh dari Kang Maman nih. Ini pasti yang ngaruhin dia nih, ya kan? Siapakah beliau-beliau ini? Nah, dari mana datangnya? Kita tanya satu. Yang pojok. Ya. Merdeka. Nah, kita mas merdeka keliling Indonesia. Belum sih, belum. Masih sebagian. Masih kebagian. Iya. Jadi sebenarnya ya saya kan dari Cipinang. Oh, yang nanya siapa? Oh, nanya apaan? Oh, belum nama ya? kok gue. Oh, nama saya Maman. Ah, kan udah kenal semua. Nah, Om Maman dari Cipinang, ya. Dekat LPS itu ya? Sebelahnya. Sel nomor 3. Oh, sel nomor 3. Tapi nggak salon kan? Nah, sampingnya Om Maman nih. Oh ya, ini yang keliling Indonesia berapa kali, Kang? Belum keliling Indonesia. Enggak, gue pengennya keliling Indonesia udah. Baru Jawa sama Sumatera. Ya kan, Jawa, Sumatera sama Lombok ya. Iya, Bali, Lombok. Terakhir kemarin kan ke mana? Ke 0 km. Sabang ya? Ya, Sabang terakhir nih. Sendirian kan? Sendirian. Jadi kemarin Kang Maman terakhir itu ke Sabang sendirian.
Baterai berapa Kang yang terakhir? 8. 8 ya? 8. Oke, 8 baterai. Sendirian sampai Sabang bawa gesit ya? Iya, Tanpa betul. supporting itu. Tanpa supporting, tanpa iklan, tanpa sponsor, tanpa baterai. Oh, enggak. Apalagi Oke. kalau busana. Sebelahnya Kang Maman, Kang Nano, Oke, saya Angga dari Bogor. Bogor. Iya, tepatnya di Cibinong. Jadi kalau kata orang itu Cibinong itu Bogor coret karena lebih dekat ke Depok. Ya, ini terinspirasi. Ini 2 baterai cukup nggak ke sono? Nanya ke Bang Maman katanya, "Oh, cus jalan." Ya udah. Cus kan? Yang nekat dibilang. Kang Angga sehari-hari ngapain Kang Angga? Tadi dia pakai Gojek ya? Yang pakai Gojek siapa? Nah, beliau. Oh, oke. Jadi saya nanya kenapa pakai Gojek? Iya, Kang Angga sehari-hari sehari-hari ya kerja sih, pulang pergi pulang pergi bawa itu ya, naik gesit. naik gesit. Iya. Kadang ugal-ugalan, kadang nyantai-nyantai. Kadang nggak digas ya? Nyono. Ngomong aja nih ya. Kang Angga dari Cibinong. Cibinong. Nah ini dia nih. Ya. Itu kamera no. Oh iya. Selamat sore, nama saya Mulyana, asli dari Cirebon. Nah, Kayak tinggal mau apa wawancara kerja ya. Nama saya Mulyana, asli Cirebon. Saya dari Tangerang, tepatnya di Pasar Kemis. Paling jauh dong. Jauh, sangat paling jauh. jauh. Saya paling jauh ini. Paling jauh. Nyampe rumah jam berapa ini nanti nih? Ini jam berapa sekarang nih? Jam 2 sekarang nih. Nah, motor gesit itu paling saya pakai tiap hari buat pulang pergi kerja saja, yang cuman 23 kilo kali 2 ya 46 kilo lah. Oke. Nah, makanya ya sempat penasaran ya melihat beliau ini sanggup jalan kemana-mana sendirian. Nah, jadi ya cobalah kayak merasakan itu ya minimal cuma 2 kalinya aja dari kemampuan si baterai 100 kali 200 kali 2 200 itu. Ternyata saya yang bikin susah gitu. Pikirnya 2 baterai 50 kali 50 100. 4 200. Enggak ya Kang Maman ya? Enggak. Ya. Oke, yang terakhir. Oke, terakhir saya. Kencengan dikit aku. Oh, kurang ya? Oke. Masih muda kok. Oke, terakhir saya Grandi, saya dari Bojongkulur. Dibilang Bogor coret ya, Bekasi coret ya. Karena dia perbatasan lah gitu pinggiran. Sama seperti Kang Angga. Betul, cuman kalau akses memang lebih dekat ke Bekasi sebenarnya. Kalau ke Bandung memang pakai gesit itu udah ke-4 kali ini atau ke-5 kali gitu. Ke Bandung pakai gesit udah ke-4 Ya, ke-5 udah kan nggak ke-5 ngomong kali. diem-diem aja. Ya, biasa perjalanan biasa aja solo. Oh, gitu. Ya, emang solo karir ya? Sama. emang biasa emang ada teman di Bandung kan. Saya Temen atau temen? teman beneran teman. Beneran ya? Temen. Kirain temen ya. Ya itu makanya. Ada dulu saya lama di Pajajaran. Saya kuliah dulu di Pajajaran. Jadi Di Unpad ya? mau Pajajaran pakai. Kebetulan emang sering waktu itu ya. Ini kelima, tapi pertama kali ini lewat Puncak. Walaupun Biasanya saya selalu lewat Purwakarta. Oke. Tadi kok pakai baju Gojek kenapa? Oh, ke saya emang ada sambilan Gojek juga. Oh. Selain kerja ada sambilan Gojek. Selain saya kerja di adalah di Perbating Purwokerti daerah BSD dari rumah tuh kira-kira jarak tempuh 58 kilo. 58 kilo bawa gesit. Bagus sih. Bawa gesit 58 kilo. Jadi Terus kalau pulang jaketnya emang oh, itu ngocek juga. jas hujan. Itu Oh, jas jas hujan. hujan. Kira sekarang ngocek dia. Sambilan itu kalau ada Sambilan jarak kalau pulang kan ada lumayan. jas. Kalau pulang Enggak, lumayan. kayaknya kalau yang ngambil penumpang cewek dia langsung pakai jas Gojek. Tahu aja sih, si Om. Nah, pertanyaan saya sama teman-teman yang memulai ngajak ke Bandung siapa? Ya, beneran. Betul saya yang pertama kali buka ide itu saya. Jangan gitu, dikit. Ya, Udah makan kan? Udah makan Oh, iya, deh. makan. Kenyang dari saya. Heeh. Jadi pertama tuh saya yang ya sebenarnya iseng doang Oh. gitu kan, iseng doang. Cuman kadang-kadang biasanya karena suka yang dadakan tuh jadi. Jadi. Ya, bener ini jadi. Heeh. Sebenarnya sih di awal saya sempat ragu sama beliau ini nih. Yang paling susah diajak jalan berarti kan. Jadwal Kalau ini padat. udah pasti gampang deh jadinya siap maju aja gitu kan. Nah, ternyata disambut. Ya udah, padahal saya sendiri waduh ada jadwal gitu kan sama hajat kakak ipar, tapi ya demi lah gitu saya yang berbuat masa saya nggak mau lewat tanggung jawabnya gitu kan. Akhirnya jadilah gitu. Oke. 2 baterai ya? 2 baterai. 2 baterai. Nah, yang paling jauh kan Tangerang. Ngumpul di rumah siapa? Yang ngempur di rumah beliaunya mau Om Angga gitu Angga. kan di Cibinong gitu kan. Jadi sebelum ke rumah Om Angga nih ya saya pakai baterai cadangan dulu gitu kan untuk biar nggak makan waktu gitu dari start dari Cibinong itu. Nah,
Om Maman lihat bertiga touring cuman Bandung kayak gitu. Nah, menurut Kang Maman ya touring dari ujung barat Indonesia sampai ujung tengah kan, Nusa Tenggara Barat kan. Rasanya gimana kalau touring sini sama berempat gini? Bedanya apa nih? Sebenarnya ya itu, sebenarnya kalau touring itu, kalau saya dari dulu tuh melihat kalau touring itu kalau rame-rame ya, kadang-kadang isi kepala setiap orang itu beda-beda. Keinginannya seperti apa. Jadi memang ya kayak contoh kemarin lah. Kita sama-sama berangkat dengan kondisi baterai full. Nah, contoh ya ada yang lebih cepat habis, ada yang irit. Memang dari ya dari situ kita bisa melihat lah, mungkin settingan berubah-berubah, cuman dari tangan pengennya ngebut atau pengennya santai atau apa itu ya memang di situ bisa kelihatan gitu loh. Ngadepnya ke situ aja kan, nggak usah ke saya. Oh iya, gitu. Jadi gitu sih sebenarnya. Saya nggak usah dilihat. Contohnya gitu. Tapi sebenarnya gini Om, saya tuh ngelihat Om Maman touring sendiri itu, saya bilang kan sayang banget gitu kan. Ya minimal tuh 2 orang gitu loh. Kenapa nggak ditemenin waktu itu? Ya kan terbentur, kita kan masih kuliah Om. Maksud tuh minimal ada 1 orang yang buat mengabadikan seperti itu. Ya seperti kemarin saya itu, ya saya mau begini tujuannya seperti itu gitu kan. Jadi biar ada kenangan-kenangan yang buat diingat gitu kan. Ya kebetulan saya bukan vlogger juga, nggak suka dokumentasi juga sih sebenarnya sih. Cuman kan zaman sekarang menurut itu. Ya memang itu sih sebenarnya. Jadi ya kalau dilihat memang harusnya ya minimal 2 orang. Ya yang kondisi saat ini ya emang pembelajaran sih sebenarnya. Ya kita jalan dengan 2 baterai aja pun sebenarnya jadi kadang-kadang kan orang takut untuk mengendarai sepeda motor itu kehabisan listrik atau apa gitu. Nah ini Kang Angga nih, ketua grid. Gimana awal kebentuknya grid sih? Jadi Kan banyak anggota baru ya. ya, Nah, awalnya gimana? itu sebenarnya grid itu berawal dari kumpulan para korban. Wah, korban. Ya, kita itu istilahnya dengar produk anak bangsa itu sebenarnya udah senang banget. Istilahnya, wah, penjajahan Jepang di Indonesia nih ya harus kita lawan nih. Nah, kita bisa bersaing terus segera berakhir penjajahan dari Jepang. Nah, kita senang akhirnya kita beli gesit di IIMS 2019 itu bulan April. 2019 bulan April. Dia bilang nanti unit dikirim itu 2 minggu setelah pelunasan. Kapan saya bisa langsung pelunasan? Enggak, pelunasan aja di sini. Enggak, nanti dikabari lagi. Oke, DP 500.000. Nah, setelah itu di telepon itu kalau nggak salah itu, bukan, saya yang menghubungi mereka. Ini udah bulan Juli. Kapan saya bisa bayar? Oh, unitnya belum siap produksi ya. Dan ternyata diketahui belakangan itu semua bohong. Bulan Agustus kayak gitu. Akhirnya tiba-tiba saya udah lupa. Di bulan Desember mereka itu minta transfer. Langsung saya lunasi hari itu juga. Bulan Ya apa? kan? Desember. Ya, bulan Desember langsung saya lunasi hari itu juga. Kapan dikirim? Sekitar 2 minggu Pak, adanya. Oke, siap. Sampai akhir Desember unit saya nggak dikirim. Sampai Desember akhir. Iya. Akhirnya bulan Januari itu kalau nggak salah, itu mereka ngirim gesit 600 unit apa berapa ke PLN Jawa Timur. Ya kan? Duh, saya langsung telepon. Kok ngirim ke PLN? Unit saya kapan dikirim? Oh, tunggu sebentar Pak, kita nah, Februari saya tanya, nggak ada kejelasan. Maret saya tanya, nggak ada kejelasan. Akhirnya saya berpikir bahwa mereka itu menggunakan uang kita Untuk produksi itu. untuk membayarin unitnya PLN ke pabrik.
ya kan. Nah, akhirnya di bulan Mei itu saya baru sempet cari-cari info. Ternyata di Facebook itu atau di Instagram saya lupa, itu udah ada para korban yang lain. Ada grup WA. Saya langsung masuk grup. Langsung di situ saya tanya. Langsung di situ semua saya tanya. Ini kita 19 orang udah ngapain aja? Ya kan. Kita mau begini. Oke, sekarang gini. Yang saya lakukan adalah saya lapor ke BPKN. Tapi baru saya sendiri. Gimana kalau kawan-kawan yang lain ikut lapor juga? Ini linknya, saya kasih semua ininya. Akhirnya mereka semua lapor. Ternyata kalau banyakan begitu, baru BPKN-nya respon. Kita semua dikirimi surat. Dan karena ada salah satu orang itu paling dekat dengan kantor BPKN, dia yang dijadikan koordinator, itu Mas Riano. Siapa? Mas Riano. Mas Riano. Iya, itu dijadikan koordinator kita para korban. Nah, dari situ saya bilang begini, kita harus melakukan black campaign. Ya kan, jadi itu kita sama teman-teman di grup itu, kalau misalkan mereka promosi, kita langsung black campaign. Mereka promosi, kita langsung black campaign segala macam. Sampai akhirnya itu bukan GTI yang jualan, tapi Wima. Awalnya berarti GTI ya? Awalnya GTI. Nah, begitu Wima jualan, kita langsung black campaign. Mereka nanya, loh, ini memang pelunasannya tanggal berapa? Terus kemana? Itu GTI gitu. Ya saya nggak mau tahu GTI apa. Yang jelas gesit, ya kan? Akhirnya pihak Wima itu ngelihat bahwa ada yang melakukan black campaign. Dia mungkin mengutus salah satu orang itu untuk menghubungi kita. Dia itu Mas Krisna yang sekarang tuh megang wilayah di Bali. Ya, akhirnya kita semua koordinasi dengan Mas Krisna, dan akhirnya kita para korban itu rapat dengan direksi Wima. Jadi di situ ada Pak. Berapa orang ketika itu? Korban sebenarnya berapa orang? Itu kita yang tergabung dalam grup, seingat saya itu 19 orang. 19 orang. Iya. Akhirnya kita itu pada saat dirapat itu semua di situ tuh saya yang ngusulin solusi-solusi. Nah, pertama kan saya bilang begini, saham Wima itu sahamnya itu dari GTI sama dari Wikon, ya kan. Nah, udah, kita nggak minta macam-macam, kita tetap cinta produk Indonesia, kita tetap pengen unit, kita nggak minta uang kita balik, ya kan? Kita tetap cinta produk Indonesia, kita tetap pengen unit. Itu saham GTI didelusi aja, ambil sama Wikon untuk bayarin unit kita, masalah selesai. Wah, kalau kayak begitu kita harus ini. Pada saat itu Pak Tri Hari bilang, Direktur Keuangan itu bilang, kita harus rapat pemegang saham dulu jika begitu. Pak Samyarto juga Direktur Utama bilang, Oke, sekarang gini, silahkan rapat pemegang saham, silahkan. Kapan? Saya bilang, ya nanti kita awal Juni itu akan melakukan rapat. Jangan awal Juni, Pak, itu jadwal kita ke Polda Metro Jaya, saya bilang. Kita jadi di BPKN itu ternyata cuman makelar. Jadi saya setelah melihat undang-undang BPKN, saya baca pasal per pasal, saya yakin BPKN itu bisa ngebantu kita sampai ke pengadilan. Ternyata mereka cuman makelar. Kita punya masalah sama GTI, ngadu ke BPKN. BPKN nyampein, si A, si B punya masalah lo sama kamu, tanggapan kamu gimana? Ini nggak sesuai undang-undang, saya bilang BPKN itu. Akhirnya kita sepakat nanti kalau BPKN mentah gini, kita awal Juni kita ke Polda Metro Jaya, saya bilang. Oke. Iya. Oke, siapa yang bisa ke sana bareng saya bilang. Jadi istilahnya saya yang sedikit mengkoordinir lah. Nah, dan begitu kita bilang sama Wima, Juni itu jadwal kita ke Polda Metro Jaya. Sekarang gini, kita adukan GTI, tapi GTI itu punya saham di Wima, produknya ya itu juga. Wima ya mau nggak mau ya pasti keseret juga, ya kan? Mungkin akhirnya mereka
nggak mau repot dengan kasus-kasus seperti itu, akhir Mei unit kita dikirim. Ternyata di inventarisir itu korbannya ada 120 orang yang sudah transfer. 120 orang. Ya. Gila, banyak banget. 120 orang. Itu pun setelah unit-unit kita dikirim semua, ketinggalan satu. Yang di Kalimantan kalau nggak salah itu belum dikirim. Namanya Mas Sugeng. Saya komplain lagi. Iya. Minta data-data semua, saya bilang. Saya komplainin lagi ke sana. Ini belum terima unit, gimana? Nah, ada salah satu, saya nggak perlu sebut orangnya. Salah satu dari karyawan Wima itu bilang, wah kita nggak tahu Pak. Kita kan kirim cuma berdasarkan ini aja. Katanya nama Mas Sugeng itu diganti sama PT yang lokasinya di Purwakarta. Saya bilang begini, loh jangan sampai atasan saya ngomong sama Anda biar masalahnya selesai. Jangan sampai saya ngomongnya sama atasan Anda, saya bilang. Nanti situ dianggap nggak bisa kerja, ya kan? Akhirnya kita desek-desek, unitnya dikirim juga. Itu terakhir Ya. Oh, jadi memang panjang ya ceritanya. Panjang ceritanya. Nah, pada saat 120 korban itu sama orang Wima dibikinin grup pengiriman gesit. Oh, grupnya pengiriman gesit. Ya, yang mereka sih ya apa ya? Mereka nggak tahu apa-apa. Yang jelas yang mereka tahu gini. Akhirnya unit gesit saya dikirim juga. Iya, ya berawal dari 19 orang itu sebetulnya. Oke, jadi terus dari 19 dari 100 tuh ya? Ya. Ternyata 100 lebih 120 ternyata ya. Akhirnya Om Angga diangkat jadi gubernur. Nah, itulah. Jadi di awal-awal itu ya udah ini aja Om Handoko aja yang lebih tua atau Mas Henry yang udah ngevlog duluan surat BPKN unboxing gesit. Jangan saya bilang. Tapi teman-teman ya saya dijeblosin begitu ya mau nggak mau. Mau nggak mau. Alasannya katanya gini, yang rumahnya paling dekat sama Wima itu. Kan Pak dekat pabriknya. Oke, ternyata panjang juga ceritanya. Baru tahu sekarang. Mungkin teman-teman grid yang baru masuk juga kan nggak tahu ceritanya seperti ini awalnya. Betul. Kan? Ya, kalau yang sekarang sih udah enak ya, udah ya. dealer di mana-mana, beli barang langsung antar semua, udah nggak ready ya. stock, tinggal Iya. ngambil, butuh apa tinggal pesan. Nah, Kang, Yo, pulang pergi 50 kilo. 56. Kilo. Ngecas di mana? Itu perginya aja. Perginya aja. Perginya aja. Kali 2 kalau belum pergi. Pulangnya 102. Ya kurang lebih 102. Tiap hari dipakai. 112. Enggak ada masalah. Gak ada masalah, paling ya itu aja. Baterai 2 ya? Baterai 2 yang dari awal. Oke, berarti sampai kantor dicas. Kantor dicas. Oke. Nah, kemarin dari Jakarta yang baterainya habis duluan siapa? Saya dong. Nah, kan? Langsung aku begitu ya. Aku ya, aku. Kok bisa habis? Kenapa? Lah emang saya tujuannya cuma buat ngomporin Om. Saya Oke. ngomporin doang. Buat sini ayo kita jalan itu kan. Enggak. Gue perasaan tuh WA seseorang bilangnya gini. Aku mau nyantai kok. Mau apa namanya? Mau ngegasnya pelan-pelan katanya. Ngomong sama aku tuh WA tuh. Tapi kok ternyata baterainya habis duluan. Itu Iya, karena terakhir di mana ngecas paling terakhir? enggak bareng, ngecas bareng. Cipanas ya? Cipanas ya. Cipanas ya? Iya. Berapa persen di Cipanas waktu itu? Waktu itu baterai tinggal 11%. 11%. Kang Angga? 30. Kang Aman? 28. 23 saya. 23. Ngapain paling sedikit? 8. Iya, saya kalau emang saya tujuannya itu biar nggak bosen Om. Bener Kang Maman ya? Iya. Touring kalau bareng-bareng mesti ada yang A, ada yang B, ada yang C. Jadi sebenarnya kita bertiga itu udah satu irama, Heeh. ya kan. Heeh. Nah ini saya kasih jamunya nggak mau. Heeh. Iya. Itu baru jalan sekitar 8 km udah gembira. Ya kan? Ngintip display saya. Heeh. Sama kita presentasinya. Padahal belum nanjak itu.
Berarti kan bener tangan kanan tuh berpengaruh atas Kenalan fisik semuanya tangannya harus sekolah. harus sekolah kan? Iya. Dia kemarin mau sekolah dulu tau gak lu sebelum ya? Ada. Rame ya? Ya berharap sih mungkin ntar ada lagi ke depannya. Oh iya. Ntar mungkin Aku sih kalau banyakan kayaknya rame kayak banyakan ya. Ya, banyak kan pasti rame. Rame banget ya. Pasti rame. Orang pasti nonton apa ini kan? Iya, benar. Yakin itu kalau banyak pasti rame. Nah, siapa tahu kita dari Great Bandung, Great Jakarta tadi ngumpul di puncak misalnya kan. Tentuin harinya bisa sambil buka puasa bersama ya kan? Apa? Iya, ntar minta Bima nyponsori lah. Ya kan, bener kan? Cocok ntar. Bima nyponsori buka puasa bareng di puncak, kan? Cocok no. Jakarta ke puncak, Bandung ke puncak juga kan? Tengah-tengah itu, netral itu ceritanya. Habis ini mau keliling kemana lagi? Pulang. Pulang. Pulang ya? Iya. Kemarin berarti habis nggak jadinya? Habis. Jadi nyampe Jadi kita berangkat terus kita nyampe di Cipanas itu ya itu presentasinya berbeda-beda. Setelah itu nyampe di tempat Om Ari ya. Om Ari itu ya karena udah malam juga ya akhirnya kita kebut-kebutan tuh. Udah kebut-kebutan ya sisa masih banyak juga sih, ada yang ya masih 30%, 35% gitu. dan tetap yang paling Ya. Berapa nyampe sempat? 22%. Emang tangan harus sekolah dulu tangannya ini. Berarti paling boros dia ya? Iya. Berarti habis ngecas di Cipanas ngecas lagi? Nggak berhenti di jalan? Nggak berhenti di jalan. Wah mantep kan ini. Dia cuma sekali ngecas. Berarti di Cipatat aman ya? Raja Mandala aman ya? Aman. Nah sobat kalian beliau ini mau pulang nih karena udah asar, saya nggak berani nahan lagi karena sudah sore kan Maman ya? Iya. Ini Tangerang ini saya takutnya habis di jalan berarti ya, sekolah soalnya. Jadi ngobrol sesenyap kita. Nanti videonya ada kan? Video pas di jalan ada kan? Ya ada sedikit-sedikit. Ya ntar kirim ke gue. Ya. Kita masukin ya. Videonya nanti kita masukin dari tempatnya Kang Mol, Mas Mol ya. Yang tangannya boros banget. Semoga ini pulang nggak boros nih. Ini rencana kita gimana nih? Pulang. Rencana ya sekitar Cianjur lah. Cianjur Cipanas lah ya. Habis itu Bogor. Bogor yang di taman tuh ya. Ya biar bisa langsung ke tempat masing-masing. Oke. Pas azan asar. Jadi sobat kami kita akhiri ngobrol kita sebentar dengan teman-teman dari Great Jakarta, Tangerang, Bogor. Nah kita kapan-kapan kita ngobrol lagi pas bukber bareng ya kalau bisa ini ya. Nah, sama teman Bima. Teman Bima pesan saya sponsori acaranya untuk buka puasa bersama. Tuh, setuju? Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.